Oh, ini perempuan semua ya. Kandidatnya juga perempuan semua, Ibu. Ya, Bu, mahasiswa bidan, Bu, perempuan semua, Bu. Iya. Halo, teman-teman mahasiswa, ibu-ibu dosen, tolong kameranya dibuka. Ibu Okta aja dibuka kameranya. Nanti biar kelihatan cantiknya kalau dibuka. Iya, tapi saya kelempar nih yang ada webcamnya. Lagi kembali. Coba bisa nggak ya? Bu Okta, salam dari Ketua STIK, Bu, Dr. Irma Sapriani. Oh Beliau tidak bisa ya, menemani, Bu, karena beliau ya. memang hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting uji publik terlaksana. Iya, Biar cepat ada alhamdulillah. satgasnya ya. Ya, Untung ya, betul, diperpanjang Bu. tuh. Jadi Iya, 20 iya. Bismillah, bismillah. Kalian belum mulai, kalian? Recording in progress. Baik Bu, gitu aja. Baik Bu. Mbak, nanti ditungguin yang bayar di otak tuh ada bayar enggak bakal ditungguin. Ya siapa yang belum bisa. Ada yang bocor ya? Siapa tuh? Selamat siang Bu Okta, saya dengan Alim Bu. Kita sudah mulai. Ya, Mas, selamat siang, Bu Alim. yang Ibu salam kenal. Mas Faujan, sudah bisa dimulai Mas? Silakan Bu, udah bisa Bu. Baik, kita mulai saja acara hari ini. Saya izin share screen. Aduh. Baik,
Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya kepada yang terhormat Ibu panelis eksternal, Ibu Oktaviani Rana Kusuma, yang terhormat selamat siang panelis internal Ibu Fitriani, Ibu Fitri Enda Purwani, dan kepada seluruh Capansel, apakah sudah hadir di sini Capansel? Ya, saya hormati dan saya sayangi juga di sini ada Ananda dari seluruh mahasiswa dari STIK Budi Kemuliaan. Ya, hari ini kita akan melakukan uji publik untuk calon panitia seleksi atau Capansel Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS STIK Budi Kemuliaan. Acara ini dilaksanakan secara daring pada hari Rabu 15 Mei tahun 2024. Sebelum memulai, saya akan memberitahukan untuk susunan acara kegiatan secara keseluruhan. Pembukaan acara ini dibuka oleh saya, Ibu Tiarlin, lalu nanti kita doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu nanti ada sambutan sekaligus pembukaan yang dilakukan oleh Wakil Ketua 3 STIK Budi Kemuliaan, Ibu Ernawati SST MKM. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kegiatan presentasi secara panel oleh kelima Capansel, yaitu Ibu Erina Windiani SST MKM, Saudari Windy Oktaviani Eskep, Ibu Dwi Ratna Prima SST Mkep, Bapak Dodi Prayogo SE, dan yang terakhir Ibu Ana Sugihanawati AMKep MPD. Selanjutnya acara akan dilangsungkan diskusi antara panelis internal dan panelis eksternal, dan mungkin ada dari audiens yang akan bertanya satu saja kepada semua Capansel. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutupan. Di penutupan kita akan melakukan foto bersama. Berikut saya akan menyampaikan untuk tata tertib audiens. Nah, coba saya cek di link Zoom. Di Zoom meeting ini sudah ada 7 audiens yang sudah join, mungkin akan bertambah. Ini adalah tata tertibnya. Yang pertama, seluruh kegiatan ini dipimpin oleh moderator, oleh saya. Lalu, untuk kepada seluruh audiens atau peserta dalam Zoom meeting, diwajibkan untuk menjaga ketertiban dengan memute mikrofon, dan apabila ada pertanyaan, mohon untuk raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat. Yang ketiga, untuk seluruh peserta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran uji publik. Berikut adalah tata tertib panelis. Pada saat uji publik hari ini, panelis berjumlah 2 orang, dari internal dan dari eksternal. Setiap panelis wajib mengajukan baik pertanyaan atau penjelasan, harus disertai dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, panelis dalam mengajukan pertanyaan ke semua panelis itu akan mengajukan pertanyaan itu ditujukan ke semua Capansel. Dan yang terakhir, di akhir sesi, panelis akan mengisi lembar penilaian dan nilainya akan diakumulasikan antara panelis internal dan panelis eksternal. Berikut adalah tata tertib untuk Capansel. Ya, ini ada 5 Capansel, mohon diperhatikan. Yang pertama, setiap Capansel wajib hadir saat uji publik pada hari ini Rabu 15 Mei 2024. Yang kedua, peserta Capansel yang tidak mengikuti uji publik akan dinyatakan gugur. Yang ketiga, Capansel diberikan waktu presentasi maksimal 3 menit. Setelah presentasi, nanti Capansel wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis dan audiens. Yang kelima, saat pelaksanaan uji publik, Capansel sepatutnya bersifat jujur
bertanggung jawab, dan sopan santun. Yang keenam, Capansel wajib mengikuti acara uji publik ini dari awal hingga akhir. Baik, untuk melangsungkan kegiatan berikutnya, kita akan berdoa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan untuk banyak orang. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Kembali ke acara berikutnya, kita akan menyanyikan secara bersama-sama lagu Indonesia Raya. Silakan. Kegiatan selanjutnya adalah pembukaan, sambutan serta pembukaan yang diwakili oleh Wakil Ketua 3, Ibu Ernawati, SST MKM. Layar dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiarlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lantunkan keberkahan kita, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 15 Mei 2024, Rabu, alhamdulillah terjadi juga uji publik untuk STIK Budi Kemuliaan. Ya, kata wajib bersyukur ya dalam keadaan diberikan kemudahan bertemu bersama Ibu Oktaviani. Ya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Oktaviani Indra Sarinana Kusuma Psikologi, kepada yang terhormat para calon pansel STIK Budi Kemuliaan, yang kami banggakan para mahasiswa STIK Budi Kemuliaan. Alhamdulillah sekali lagi kita patut berikan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya uji publik ini semuanya diberikan kemudahan kelulusan oleh para panelis, yaitu panelis internal Ibu Fitria Endah Purwani dan Ibu Oktaviani sebagai panelis eksternal dari Universitas CRC yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi memang dasarnya kenapa kita harus membentuk PPKS, karena semakin maraknya kekerasan yang terjadi baik di sekolah-sekolah maupun di luar kampus ya yang ada,
itu kita kalau dengar berita-berita yang ada ya, kita dengar di medsos itu sangat luar biasa kekerasan. Padahal usaha pemerintah dalam mengurangi ya, udah memberikan edukasi terkait kekerasan ini, tapi belum terlaksanakan dengan sangat baik. Kita wajib berusaha, terutama kita di kampus ya. Di kampus kita harus memberikan yang terbaik, terutama dari para dosen, para TU yang ada di STIK Budi Kemuliaan kepada para mahasiswa dan maupun mahasiswa itu sendiri. Jadi semoga kekerasan ini tidak ada lagi. Karena sejatinya kita bangsa Indonesia, mudah-mudahan bangsa Indonesia ya akan diberikan yang terbaik, terutama pada kaum-kaum perempuan dan generasi-generasi yang akan yang akan datang. Ya, saya sekali lagi berterima kasih kepada Ibu Dr. Oktaviani. Semoga hari ini semua kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan uji publik ini semua lulus ya Bu Okta ya. Ya mudah-mudahan kita para pansel ini semua dibukakan kemudahan pada saat nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh para audien, bahkan oleh para panelis baik dari internal maupun eksternal. Salam dari Ketua STI kami, Bu Okta, sekali lagi karena beliau tidak bisa mendampingi kegiatan ini karena beliau ada memang kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, salam dari beliau. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan acara ini ke depannya berjalan dengan sangat baik. Dan semangat para Capansel, Bu Erin, Bu Nana, Ibu Ana, Windiani, dan Pak Dodi. Ya, mudah-mudahan hari ini bukan ujian ya, bukan ujian, tapi memang ini uji publik ya. Mudah-mudahan ditanya sama Bu Okta dan Bu Fitri, teman-teman bisa menjawabnya dengan sangat baik. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Erna SSTMKM. Untuk acara selanjutnya, kita akan teruskan untuk presentasi secara panel dari kelima Capansel STIK Budi Kemuliaan. Saya akan sapa dulu. Halo, selamat siang Bu Erina. Sudah hadir? Ya, selamat siang Bu Alin. Terima kasih. Yang kedua, Capanselnya Saudari Windy Oktaviani. Halo, selamat siang Mbak Windy. Siang Ibu Alin. Selamat siang. Ya, selanjutnya Ibu Dwi Ratna Prima. Halo, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Ya, selanjutnya kepada Bapak Dodi Prayogo. Selamat siang Bapak, sudah hadir Pak? Selamat siang, Bu Alin. Baik, selamat siang ya. Selanjutnya yang terakhir Ibu Ana Sugihanawati. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Alin. Assalamualaikum Ya, semua. Hari. Oke. Sudah hadir semua ya. Kita akan melangsungkan sesuai dengan urutannya. Akan dipresentasi maksimal 3 menit. Dia akan dimulai oleh Ibu Erina, Saudari Windy, Ibu Dwi Ratna, Pak Dodi Prayogo, yang terakhir Ibu Ana Sugihanawati. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tiarlin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat, Ibu Ernawati SSTMKM selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Pada yang terhormat, Ibu Dr. Oktaviani Rana Kusuma Psikolog selaku panelis eksternal. Pada yang terhormat, Ibu Fitri Endah SST SKM MKEP selaku panelis internal. Dan kepada yang terhormat, seluruh sivitas akademika STIK Budi Kemuliaan. Mohon izin saya perkenalkan diri mungkin kepada Ibu Oktavia karena yang lain mungkin sudah kenal. Nama saya Erina Windiani.
saya di sini diamanahkan untuk menjadi Wakil Ketua satu bidang akademik dan juga mengajar di bagian kesehatan reproduksi dan juga pernah juga mengajar sebagai di mata kuliah terhadap kasus rentan ya, kasus rentan pada anak dan perempuan. Boleh slide berikutnya, Mas Fauzan? Boleh next? Oh, mohon izin sepertinya saya agak unstable ini. Nggak keluar slide berikutnya. Udah slide kedua ya? Ya, ini sudah slide kedua ini. Ada Ya, fotonya. silakan Bu Erin, udah slide kedua Bu Erin. Sepertinya Bu Erin ada Please, ya. kendala teknis. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk capaan sel kedua ya. Saudari Windy Oktaviani, silakan Mbak. Bu Erin sudah hadir? Iya, mohon izin saya terpental. Apa Ya, mau ganti mohon device izin. dulu? Oh, Mau saya dulu langsung? aja ya. Ya, saya sudah bisa lihat. Oke. Oke. Ya, Ya, mohon izin, mohon silakan. maaf ya, Ibu-ibu dan Sivitas Akademika. Baik, untuk pengalaman saya terkait kekerasan seksual. Kegiatan-kegiatan yang ada di webinar ya tentang kekerasan seksual, baik itu pada anak, pada perempuan, atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pengalaman melakukan bentuk kekerasan, alhamdulillah tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Lalu, untuk isu terkait kekerasan seksual yang saya angkat di sini adalah pertama bahwa ya, Oke, Bu Erin, ya, bagaimana? apakah terdengar kok saya jadi begini ya? Padahal udah tethering nih. Ya, baik. Mohon izin. Saya izin ulang lagi ya, Ibu. Mohon izin ya. Isu terkait Silakan. kekerasan seksual yang dibahas di sini adalah pertama, tujuan utama dari pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan pendidikan yang sehat, aman, dan nyaman sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan sebuah bangsa. Dengan pendidikan yang baik, maka sebuah negara itu pasti akan mencetak generasi penerus yang cerdas, kritis, dan inovatif. Nah, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, ada beberapa hambatan ya, atau ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan catatan dari tahunan Komnas Perempuan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, kekerasan berbasis gender terjadi di semua jenjang pendidikan, baik itu di SD, TK, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Dan bahkan berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang tertinggi itu adalah di perguruan tinggi. Nah, saya juga sudah searching di beberapa website pada tahun 2022 itu terakhir yang dilaporkan itu ada terjadi 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, itu adalah hal yang miris ya. Padahal harusnya kampus adalah tempat kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang nyaman untuk menjadi generasi yang dapat menjadi agen perubahan untuk negara untuk lebih maju lagi dan lebih baik lagi. Nah, kekerasan seksual itu terjadi biasanya karena adanya salah satunya adalah adanya ketidaksetaraan gender ya di sini dan itu sudah mengakar ya. Jadi kita bisa melihat adanya pelabelan terhadap perempuan sebagai orang nomor kedua ya. Jadi perempuan itu dianggap lemah ya dan bisa dilakukan kekerasan. Itu mungkin salah satu mindset bagi pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu
biasanya dipengaruhi oleh adanya relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa atau antara tenaga pendidik dengan mahasiswa atau mungkin antara mahasiswa yang senior dengan yang junior atau mungkin dosen yang lebih senior dengan dosen yang junior. Nah, namun masalah yang kita hadapi sekarang adalah masih kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin pelecehan seksual itu seringkali terjadi, tapi kita kita sadari gitu ya. Misalnya aktivitas kalau sekarang itu kan banyak sekali ya model-model bentuk kekerasan seksual yang mulai dari aktivitas seksual sampai dengan catcalling gitu ya. Itu juga masih banyak terjadi dan dianggap wajar ya oleh masyarakat. Jadi banyak yang belum paham bahwa itu salah satu dari bentuk pelecehan seksual dan itu bisa merendahkan harkat martabat seseorang. Nah ini karena dianggap biasa oleh masyarakat ya karena kurang kesadaran dan pendidikan tentang kekerasan seksual, jadi diperlukan adanya kesadaran kritis dari masyarakat untuk menghadapi bagaimana agar mencegah terjadinya pelecehan seksual. Nah, tapi ada hambatan di sini yaitu hambatan budaya dan norma sosial. Karena seseorang yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual itu mungkin tidak akan berbicara karena malu. Karena banyak sekali data pelecehan seksual yang tidak dilaporkan atau tidak dipaparkan secara akurat ya. Karena beberapa korban enggan atau malu melaporkan pelecehan yang dialami karena dianggap tabu, dianggap aib ya. Dan di beberapa komunitas memang norma-norma sosial dan budaya dapat menghalangi korban untuk berbicara tentang kekerasan seksual. Jadi faktor-faktor ini juga membuat kekerasan seksual itu sulit sekali untuk diberantas kalau tidak ada yang speak up dan juga tidak ada yang peduli terhadap masalah ini. Padahal kekerasan seksual itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap korban. Ya, baik psikologis dan apalagi kalau dia terjadi di perguruan tinggi itu juga berpengaruh terhadap prestasi akademik korban. Banyak korban yang mengalami gangguan cemas, depresi, atau mungkin keinginan untuk bunuh diri akibat dari kekerasan seksual yang dialami. Dan untuk akademiknya itu juga bisa menyebabkan penurunan motivasi belajar atau mungkin ingin berhenti kuliah karena terjadinya menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini padahal sangat berpengaruh terhadap kesuksesan akademik seseorang. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi isu-isu kekerasan seksual di perguruan tinggi itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu tugas kita bersama-sama. Ya, jadi ini melibatkan pendekatan yang holistik ya, yang komprehensif dari seluruh sivitas akademika. Ya, baik itu dari staf pendidikan ya atau dosen atau mungkin ketua STIK ya atau rektor ya dan kebijakan-kebijakan yang mendukung ya. Adanya layanan dukungan yang komprehensif dan budaya-budaya kampus yang inklusif untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual. Nah, ini adalah tugas kita bersama-sama. Selain itu adalah dalam rangka mewujudkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, sangat penting sekali bagi kita untuk mewujudkannya. Dengan salah satunya adalah terbentuknya Satgas atau Satuan Tugas PPKS di perguruan tinggi sebagai garda terdepan untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan. Dan ini semoga dengan adanya kegiatan uji publik ini terhadap Capansel akan ditindaklanjuti dengan terpilihnya nanti satgas-satgas yang mempunyai komitmen yang kuat dan juga didukung oleh lingkungan akademika dari kampus dan lingkungan suasana pembelajaran dan semuanya mendukung. Semoga kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diberantas dan tidak terjadi lagi, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, nyaman, dan terciptalah sumber daya manusia yang baik, yang bermanfaat, dan dapat membangun negara Indonesia kita yang tercinta. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Erina Windiani. Waktunya lebih ya Bu, tapi bagus penyampaiannya secara Mohon holistik. maaf Ibu. Tidak apa-apa. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Capansel nomor 2, Saudari Windy, silakan. Baik, terima kasih Bu Alin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Dr. Oktaviana Indrasari Ratakusuma sebagai panelis dari eksternal dan Ibu Fitria Enda SSTM Cup sebagai panelis internal. Uh,
Saya Windy Oktaviani sebagai mahasiswa profesi bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan. Untuk pengalaman terkait kekerasan seksual, saya pernah menjuarai Duta Mahasiswa Anti Kekerasan DKI Jakarta tahun 2022 dan melakukan siaran radio Stop Kekerasan di Kepulauan Seribu bersama DPP APP, lalu penyuluhan mengenai kekerasan bullying di sekolah SMP, SMA yang berada di Jakarta, menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya serta fasilitator Provinsi DKI Jakarta dan berkesempatan menjadi moderator Prof. Alimatul Kiptiah. Lalu untuk isu yang terkait dengan kekerasan seksual, yang pertama kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu seperti fenomena gunung es yang dimana korban yang melaporkan hanya sedikit. Namun kita tidak melihat bahwa banyaknya korban-korban yang enggan untuk speak up. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki ruang untuk berbicara, ruang yang aman. Sehingga dengan adanya Satgas PPKS itu dapat menciptakan ruang yang aman untuk bercerita. Karena kebanyakan korban yang mengalami pelecehan seksual, mereka merasa dirinya itu adalah salah karena pakaiannya dia, mungkin karena gesturnya dia, sehingga dia menjadi korban kekerasan seksual. Padahal sebenarnya korban kekerasan seksual itu tidak harus merasa menyalahkan dirinya, melainkan pelaku kekerasan seksual itu harus memiliki rasa jerat. Lalu dalam L'Oreal pun sudah ada langkah untuk melawan kekerasan seksual, yaitu dengan stand up melawan kekerasan seksual di ruang publik dengan 5D. Yang pertama, teman-teman di sini mungkin bisa searching tentang 5D. Yang pertama itu dialihkan. Kita jika melihat kekerasan seksual di ruang publik, kita bisa mengalihkannya. Lalu setelah itu kita bisa melaporkannya kemana? Misalkan terjadi di kereta, kita bisa lapor dengan petugas di kereta tersebut, atau ada layanan pos apa di busway, terus juga di perguruan tinggi juga sudah ada layanan pos apa. Dan melaporkannya dengan saksi tersebut melaporkannya dengan sesuai dengan yang baik. Misalkan saksinya itu punya video, tapi dengan etika yang baik dia harus menyampaikan kepada korbannya seperti contohnya, maaf tadi saya merekam dengan kejadian tersebut, mohon maaf Mbak, saya merasa ingin membantu, tapi mungkin video ini bisa menjadi bukti untuk Mbak melaporkannya. Sehingga dalam hal tersebut pun kita bisa melakukan penanganan awal tentang psikologis korban tersebut. Lalu mungkin kalau misalkan kita berani untuk menegur si pelaku, itu bisa jadi, atau mungkin kita nggak bisa melakukannya. Kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu harus bertindak seperti apa, kita melakukan freeze. Kita diem, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu nggak apa-apa, itu namanya refleks yang normal. Namun setelah kejadian itu, kita sebagai saksi bisa menenangkan korban tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah edukasi tentang kekerasan seksual sedini mungkin tanpa melihat gender serta usia. Di sini saya menekankan bahwa tanpa melihat gender, karena bukan hanya perempuan saja yang mengalami kekerasan berbasis seksual, laki-laki pun mengalaminya. Serta usia, tidak hanya untuk remaja, terus perempuan dewasa, tapi anak-anak juga mengalami kekerasan. Maka dari itu, pentingnya edukasi kekerasan sedini mungkin. Lalu media sosial sebagai upaya edukasi yang tidak ada batasan waktu dan tempat. Saya berharap dengan adanya penggunaan media sosial yang baik, ini bisa menjadi suatu wadah yang dimana apabila korban mengalami kekerasan seksual di publik, mereka tahu layanan pengaduan untuk pelaporan tentang kekerasan ini kemana, sehingga saat mengalami kekerasan seksual ataupun kekerasan di ranah publik, mereka berani speak up sehingga terjadinya kasus fenomena gunung es ini tidak terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin. Baik, bagus sekali ya isu-isu yang terkait yang sudah disampaikan. Ini banyak juga ya
pengalaman terkait kegiatan baik pencegahan kekerasan seksual. Terima kasih kepada Saudari Windy Oktaviani. Selanjutnya kita langsung ke Capansel yang ketiga, Ibu Dwi Ratna Prima SSTM. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para partisipan yang telah hadir di Zoom, terkhusus kepada Ibu Dr. Oktaviani Indrasari, psikolog, dan juga Ibu Fitria Endah Purwani, SSTM. Di sini mungkin saya akan menjabarkan beberapa hal terkait isu terkait kekerasan seksual. Punten sebelumnya barangkali saya tidak mengubar janji, tapi inilah pengalaman yang bisa saya share ke ibu-ibu dan teman-teman sekalian para sivitas akademika. Untuk pengalaman sendiri terkait kekerasan seksual, saya pernah menjadi listener bagi orang tua yang anaknya mengalami kekerasan seksual. Yang ini terjadi di 5 tahun lalu, di mana anaknya dipegang, disentuh alat kemaluannya, padahal itu untuk kekerasan seksual itu tidak melihat gender ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apakah bagian kemaluan yang diremas, apakah bagian bokong itu terjadi, dan ini alhamdulillah kita sama-sama naik ke aparat sekolah sehingga ada tindak lanjut dari sekolah. Kemudian yang kedua, pernah menjadi pengalaman pribadi, yaitu menjadi pendamping bagi adik kandung sendiri yang mengalami pelecehan seksual di jalan. Pada saat itu berboncengan berdua, kemudian ada orang yang tidak dikenal memegang bagian paha, dan itu kita kejar sampai kejar-kejaran, dan ini masuk dalam, waktu itu kejadiannya di daerah Provinsi Banten ya, sehingga terus terang saya harus speak up, sehingga speak up waktu itu di Twitter, kemudian viral pada saat itu 2021, dan kita di BAP di Kepolisian Kota Tangerang. Alhamdulillah ini diusut sampai pelaku ternyata bukan sekali dua kali melakukan, karena baru ada speak up pada saat itu, sehingga saya punya pengalaman sendiri dan yang mirisnya lagi, pelaku sedang atau telah memiliki istri yang sedang hamil 8 bulan. Bayangkan kalau dia sudah dipenjara pada saat itu 9 tahun. Kemudian dalam kondisi di perguruan tinggi, saya terlibat dalam penyusunan RPS Asuhan Kebidanan pada kasus rentan dengan subtopiknya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, terutama pada disabilitas begitu. Kemudian yang keempat, alhamdulillah sejauh ini track record saya tidak pernah melakukan kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam kampus. Nah, di sini pentingnya saya mengangkat isu bahwa membentuk Satgas PPKS di lingkungan kampus, selain ini adalah amanah dari kementerian, tapi juga kita perlu sadari bersama bahwa dengan adanya Satgas PPKS ini dapat melindungi hak asasi manusia yang notabene nanti kita akan laksanakan di STIK Budi Kemuliaan. Khususnya kita akan membantu atau melindungi hak setiap individu untuk freedom dari segala bentuk kekerasan maupun bentuk pelecehan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus saling bekerja sama? Tentu ini adalah satuan petugas PPKS, ini adalah teamwork ya. Jadi perlu sekali dengan adanya lingkungan STIK Budi Kemuliaan yang memang kita punya good governance university dalam hal tata kelola, kita perlu membuat nantinya dalam bentuk kebijakan terkait penanganan dan pencegahan PPKS di lingkungan Satuan Pendidikan STIK Budi Kemuliaan. Kemudian kita mulai juga dari tren isu bahwa banyak sekali yang sudah kita dengar berita-berita bahwa pelecehan seksual itu ternyata banyak terjadi pada anak usia dini. Dan ini kita melihat gambarannya seperti gunung es begitu. Seolah-olah dari permukaan itu kok sedikit, ternyata dari akar ke akar itu sudah menjadi lautan masalah. Jadi perlu sekali Budi Kemuliaan itu terlibat dalam Satgas PPKS, menangani dan mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak usia ini. Nah, ini kita take a moment, kita punya wilayah binaan, terutama dekat kita sendiri, daerah Kebon Jahe, Kebon Melati, ataupun daerah Tanah Abang, yang memang kita bisa katakan banyak daerah slim area, dan itu anak-anak rentan yang perlu kita bina dan kita jaga dengan edukasi paling tidak di sekolah-sekolah mereka tentang kekerasan seksual pada anak usia dini. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa kekerasan pada mereka itu terjadinya dari lingkungan keluarga, yang itu miris sekali.
gitu. Sehingga kita perlu katakan walaupun anak sedini mungkin itu kita perlu katakan untuk berani ngomong atau berani speak up, sehingga kita di Satgas PPKS ini juga stand up untuk mendampingi para korban. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bu Dwi Ratna, boleh ini nih. Berarti ini ada pengalaman pribadi ya kemarin ya, yang adiknya sendiri terjadi ya? Iya, Bu Alin. Wah, luar biasa. Oke, oke. Ya, kita langsung ke Capansel yang berikutnya. Oh, ada bapak-bapak nih satu ya, Pak Dodi Prayogo. Dipersilakan waktu dan layar, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Prayogo sebagai tenaga kependidikan STIK Budikmayaan, menjabat sebagai Kepala Unit Keuangan dan Administrasi. Administrasi dan Keuangan kebalik. Untuk pengalaman terkait kekerasan seksual di tahun 2010 saat saya masih di sekolah menengah atas, saya pernah menyaksikan ada pelecehan seksual di mana seorang guru memamerkan kemaluannya kepada siswa perempuan. Nah, dari situ saya melaporkan pada aparat sekolah karena itu belum adanya petugas PPKI sekarang, sehingga proses penanganannya Baik, Pak Dodi. Kayaknya kendala sinyal, kita tunggu sebentar ya. Pak Dodi, apakah masih di situ? tadi terkait koneksi sepertinya. Baik, baik. Silakan dilanjut, Pak. Iya. Tadi pengalaman saya di tahun 20 di sekolah menengah atas, saya menyaksikan seorang guru yang memamerkan kemaluannya terhadap siswa perempuan, di mana saya melaporkan kejadian tersebut ke aparat sekolah, namun karena belum adanya petugas PPKS, sehingga proses penanganannya terkesan lama. Untuk isu terkait kekerasan seksual, eh, seperti yang dipaparkan oleh Capansel sebelumnya, banyak korban yang tidak mau melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena beragam alasan. Salah satunya seperti tidak ada dukungannya dari lingkungan sekitar, masyarakat, keluarga, atau teman-teman. Lalu adanya hambatan psikologis seperti takut, malu, atau rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri atas apa yang dialami. Padahal itu bukanlah kesalahan dia sendiri. Alasan lainnya juga karena kurangnya pengetahuan dan informasi terkait mekanisme laporan. Ya, tahu harus lapor kemana, harus berbuat apa. Dalam lingkungan perguruan tinggi, dampak kekerasan seksual bagi korban itu bisa sangat menghancurkan. Dari merasa terisolasi hingga memiliki gangguan psikologis yang berkepanjangan. Pengalaman tersebut sering mengganggu proses belajar, di mana menciptakan tantangan bagi kampus. Hilangnya rasa percaya diri, hilang rasa aman, dan perasaan bersalah sering menghantui korban setiap hari. Hal itu mempengaruhi mental dan emosional secara signifikan, di mana dapat mengganggu karir, akademik, dan juga sosial mereka. Hal tersebut karena adanya stigma negatif yang diberikan kepada korban sehingga menyebabkan sikap menyalahkan korban, baik dari lingkungan seperti tadi teman, keluarga, para dosen, maupun penegak hukum. Oleh karena itu, perlunya dibentuk Satgas PPKS dengan tujuan untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan seluruh sivitas akademik, berupa pencegahan penanganan pada kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dengan harapan dapat mencegah kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan serta arahan kepada korban, sehingga kasus kekerasan seksual dapat ditangani tepat. Ya, sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi Prayogo. Selanjutnya, terakhir dari Ibu Ana Sugihanawati. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Alin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, salam kenal Ibu Dr. Oktaviani selaku panelis eksternal. Kemudian ada panelis internal Ibu Fitria Endah, MK. Ya, dan hadirin yang hadir di virtual ini. Perkenalkan, saya Ana Sugihanawati, panggil Bu Ana, saya dosen Stik Budi Kemuliaan. Pengalaman terkait tentang kekerasan seksual, memang saya pernah mendengar teman yang mengalami kekerasan seksual. Ini ketika saya masih remaja ya, masih menjadi mahasiswa keperawatan atau kesehatan. Di sini memang ada apa namanya kejadian, tapi tidak di dalam kampus, memang di luar kampus ya. Hampir terjadi apa resletingnya dibuka begitu ya, kemudian teriak, dia bawa jarum pentul, kemudian ditusuk. Ini yang pelakunya apa yang mencoba untuk menyentuhnya. Nah, kemudian banyak juga teman-teman sebaya saat itu bercerita tentang kejadian-kejadian pelecehan seksual ini, tapi tidak sampai terjadi kekerasan sih ya, tetapi sudah menyentuh, artinya menyentuh bagian tubuh aja, tetapi tidak berani speak up memang. Dia hanya pindah kendaraan, kemudian bergeser menjauh dari tempat yang tadi ya ada kejadian gitu. Nah, kami sebagai pendengar. Nah, kemudian memang mengikuti workshop-workshop ya beberapa kali lah ikut tentang kekerasan seksual, kemudian ya mengikuti juga kegiatan pengabdian masyarakat tentang kekerasan seksual di beberapa sekolah-sekolah bersama juga dosen-dosen yang lain, dan saya sendiri juga tidak pernah melakukan kekerasan seksual dimanapun. Nah, kemudian isu terkait kekerasan seksual banyak sekali tadi rekan-rekan ya Pansel tentang isu terkait kekerasan seksual. Nah, di sini memang saya mengangkat isu bahwa mungkin ini ada di tata kelola, tapi berawal tingginya angka kekerasan seksual di perguruan tinggi ini dari tahun 2015 sampai 2020 dari sumber yang ada ini selalu meningkat ya, dan menunjukkan di kampus atau perguruan tinggi itu mencapai 27% sepanjang 2015 sampai dengan 2020. Maka dari itu perkembangan ini ya di perguruan tinggi terutama STIK Budi Kemuliaan pentingnya membentuk satuan ya atau Satgas PPKS. Nah, di sini untuk mencegah ya mengendalikan kekerasan seksual ini melalui Satgas mereka adalah tugas yang garda terdepan yang melalui pendampingan, sosialisasi terhadap korban-korban kekerasan seksual. Nah, dari sini juga melakukan bekerja sama seluruh sivitas akademika dan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Nah, ini bekerja sama sivitas akademika dan lingkungan STIK Budi Kemuliaan. Kebetulan keunggulan STIK Budi Kemuliaan adalah memiliki rumah sakit sendiri ya, Rumah Sakit Budi Kemuliaan sebagai lahan praktek mahasiswa Budi Kemuliaan. Nah, di sini kita juga dapat bekerja sama bahwa ada klinik PPKS, kemudian peningkatan tata kelolanya, ada aturan-aturan yang berlaku, baik dari segi hukum, ya nanti ada sanksi akademik, kemudian sanksi sosial, tentunya melalui kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh STIK Budi Kemuliaan. Dan kita sama-sama mensosialisasikan ini semua agar semuanya itu paham tentang kekerasan seksual. Nah, di sini dengan kerjasama ini ya dengan rumah sakit, bahwa di rumah sakit juga ada klinik, kemudian juga ada SDM, di sini ada dokter spesialis ya, dokter umum, kemudian juga ada
preseptor atau pembimbing-pembimbing klinik yang memang sudah kuat sekali kaitannya dengan mahasiswa dan kerjasamanya dengan STIK Budi Kemuliaan. Nah, dari sini menurut Permendikbud-Ristek ya, Undang Nomor 30 tahun 2021 di situ sangat jelas sekali. Ada edukasi, ada konseling, ada pendampingan, ada ya. Kemudian di situ juga terlihat ada mekanismenya, ada tata kelola, ada sarana prasarana. Tentunya dengan kita memiliki kelebihan ini ada sarana prasarana. Karena apa? Korban daripada kekerasan seksual tidak berani speak up. Mereka takut, mereka malu, dan mereka tidak tahu harus lapor kemana, caranya bagaimana, di mana kliniknya, di mana tempat laporannya. Nah, STIK Budi Kemuliaan, seolah dengan bimbingan ini ya, dengan Bu Okta, ini ada memfasilitasi adanya klinik PPKS, tersedianya SDM yang kompeten, kemudian ada petugas PPKS yang memang kualitasnya sangat mumpuni. Mereka berlatar belakang pendidikan yang mampu menangani ini, punya empati yang baik, berorganisasi, pengalaman organisasi yang baik. Ini mahasiswanya seperti di sini ada Cindy, ada Windy. Ya, ini adalah salah satu ikon daripada mahasiswa itu bisa diupayakan dalam PPKS di sini. Nah, kemudian ya mudah-mudahan kerjasama dengan Sivitas Akademika, kemudian preseptor, SDM dokter yang di RS Rumah Sakit Budi Kemuliaan ini dapat kita memfasilitasi ada klinik PPKS yang menaungi untuk kekerasan seksual bukan hanya internal STIK Budi Kemuliaan. Kedepannya mudah-mudahan bisa melayani masyarakat umum, baik itu tadi ya kekerasan seksual itu mulai dari usia dini sampai kepada dewasa, bahkan rumah tangga pun sama. Ada kasusnya itu ya artis kita. Ingat ya, ada inisialnya V dengan suaminya. Nah, di sini juga tentunya kekerasan seksual itu memang tidak hanya pada remaja, karena rumah tangga juga pernah saya mendengar itu ada kasus itu. Mudah-mudahan STIK Budi Kemuliaan dapat memfasilitasi ini, kemudian mengurangi, kami adalah mahasiswanya perempuan semua. Insya Allah jauh dari kekerasan seksual. Tapi apa salahnya kita tetap waspada tentang PPKS ini. Demikian Bu Alin, terima kasih banyak. Itu Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Ana. Ya, melanjut ke acara berikutnya, saya akan melantunkan satu pantun. Apakah siap? Siap. Pisau diasah buat bertani. Cakep. Cakep. Bawa ke ladang, pedati. Cakep. Sudah selesai presentasi panel ini. Semoga bisa dilanjut dengan berdiskusi. Oke, kita lanjut dengan pantun. Dan lanjut ke diskusi, saya akan menyapa dulu untuk Ibu panelis eksternal kita, Ibu Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma, psikolog. Beliau sebagai Wakil Rektor 3 ya Bu, di Universitas IRC. Apakah betul Bu? Selamat siang Bu Oktaviani. Selamat siang Ibu Tiarlin. Betul Bu, Ibu sebagai Wakil Rektor 3 itu di bidang pengabdian pada masyarakat. Oh, oke, baik. Tapi memang saya di sini bertugas sebagai ini ya Bu ya, sebagai pendamping, perguruan tinggi pendamping untuk beberapa perguruan tinggi di Jakarta Pusat ya. Oke. Baik Ibu, ya. Ya, satu lagi panelis internal kita, Ibu Fitria Endah Purwani, SKM SSTMK. Selamat siang Ibu Fitri. Iya, selamat siang Bu Alin dan Ibu-ibu semuanya. Oke, ya diskusi. Jadi teknis untuk diskusi dari setiap panelis wajib melontarkan pertanyaan kepada
Capansel yang ada 5 Capansel di STIK Budi Kemuliaan. Lalu nanti untuk audiens yang lain di luar Capansel dan panitia diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan. Boleh raise hand, boleh diketik di chat room. Ya, kita mulai dulu dari Bu Oktaviani ya. Kepada Bu Oktaviani dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Tiarlin dan izin juga ya Bu Fitri ya. Silakan Bu Okta. Iya. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya dan memang saya diamanahkan oleh LLDT 3 untuk Universitas Syarsi sebagai pendamping bagi beberapa perguruan tinggi dalam pembentukan Satgas ya. Tadi benar sekali saya menyimak presentasi dari 5 Capansel nih dan saya melihat pemahaman para kandidat ini sudah sangat baik dan memang kalau kita menyimak berita-berita ya di media massa, bahkan dalam 1 tahun terakhir ini aja dari awal tahun ini udah banyak sekali berita-berita baik di media massa maupun di media sosial ya tentang kekerasan seksual yang terjadi di kampus dan juga di luar kampus tapi melibatkan sivitas akademika kita juga gitu ya. Nah, memang selalu tadi sudah disampaikan juga bahwa selalu meningkat di tahun 2015 angka ini selalu meningkat sehingga ada inisiatif dari Mas Menteri ya untuk membuat Satgas. Namun memang di YASI sendiri memang sudah terbentuk sejak tahun bulan Juni 2023 sehingga YASI menjadi salah satu dari 9 perguruan tinggi swasta ya di bawah naungan LLDT itu menjadi kalau nggak salah 12 perguruan tinggi pertama yang memiliki Satgas dan tantangannya dan itu tidak mudah ya tantangannya banyak gitu dan saya mau bertanya-tanya nanti kepada panelis karena para Capansel ini kan nanti bertugas untuk merekrut ya Bapak Ibu ya merekrut personil dari Satgas. Karena itu, dan saya melihat sebetulnya Bapak Ibu ini punya pengalaman yang baik dalam mendampingi, paling tidak menyimak, mendengar ya. Tadi disampaikan istilahnya itu listener bagi para penyintas atau para yang mengalami kekerasan seksual. Nah, tadi kalau saya lihat, kalau saya menyimak tadi hampir semuanya pernah menyaksikan atau pernah menjadi pendamping dari korban kekerasan seksual. Dari itu saja kita sudah melihat bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja ya. Banyak kita masing-masing kita pasti telah saya nggak bisa memastikan, tapi paling tidak saya sendiri juga tahu ya ada orang-orang terdekat saya juga mengalami hal tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan sebetulnya apa yang menurut Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu kan sudah melakukan pendampingan juga, sudah ada pengalaman mendampingi, menyimak, apa yang diperlukan, kriteria apa yang dibutuhkan atau wajib dimiliki oleh para anggota Satgas dari PPKS STIK Budi Kemuliaan. Silakan nanti atau saya minta 1 orang untuk menjawab ya Bu atau nanti terserah panelis saja terserah ini kandidat yang akan menjelaskan gimana Bu Alin. Jadi nanti dari masing-masing pansel menjawab secara singkat Bu. Oke. Dari pertanyaan yang Ibu. Ya, jadi itu pertanyaan itu dulu saja kalau begitu. Terima kasih. Baik. Sama-sama Bu. Baik, saya akan ulang untuk pertanyaan Ibu Okta. Menurut Ibu, pertanyaan dari Ibu Okta, apa saja menurut para Capansel ini kriteria yang wajib dimiliki oleh Satgas PPKS nanti? Apakah betul, Bu? Ya, betul. Baik, coba sebentar. Ya, kepada Capansel dipersilahkan. Kita mulai dari nomor urut pertama ya, Capansel pertama ya.
kepada Ibu Erina Windiani. Secara singkat saja Bu, 1 menit Ya. dipersilakan. Baik, Ibu Ali, terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, saya ingin menjawab bahwa kriteria untuk Satgas ya. Kriteria untuk Satgas itu pertama adalah dia mempunyai track record yang baik, tidak pernah melakukan sebagai pelaku dari kekerasan seksual, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang apa itu kekerasan seksual, sehingga dia bisa mengetahui apakah ini termasuk dalam kekerasan seksual atau bukan, gitu ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, mampu mempunyai kemampuan interpersonal, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu istilahnya apa ya, investigasi ya, ibarat maksudnya mampu melakukan pendekatan dan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Dan juga dia harus mempunyai keterampilan konseling ya, melakukan konseling. Jadi kalau ada korban-korban yang melapor, jadi tahu bagaimana bersikap ya, mulai dari menerima, mendengarkan, mendampingi gitu ya. Jadi tidak ada istilahnya blaming ya, atau terbalik menjadi menasehati dan seterusnya, padahal kan tidak seharusnya seperti itu. Lalu yang keempat adalah mempunyai komitmen yang baik ya, komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya. Jadi kalau tidak salah di dalam peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu masa jabatan kurang lebih 2 tahun ya. Jadi memang harus benar-benar komitmen dalam melaksanakan tugas tersebut, karena 2 tahun itu juga waktu yang nggak sebentar ya, harus benar-benar melaksanakan tugas yang sudah dibuat gitu, mempunyai program, pasti kan ada programnya tuh kalau Satgas, dan harus program yang dibuat itu dijalankan sesuai dengan yang telah dibuat itu, jadi harus komitmen. Dan juga mempunyai etika yang baik atau integritas yang baik, etika menjaga kerahasiaan ya, menjaga kerahasiaan dari setiap laporan yang dibuat. Dan jangan lupa juga mampu berkolaborasi dengan tim ya, ini mungkin yang singkat saja, kolaborasi baik itu dari tim Satgas sendiri ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak yang di luar, misalnya nanti ada kasus harus merujuk kemana, harus lapor kemana, jadi harus bisa mempunyai advokasi yang baik, kolaborasi yang baik, jadi bisa gitu menjalin hubungan yang baik dengan tim-tim yang berhubungan dengan bagaimana penanganan terhadap kekerasan seksual. Baik itu Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Erina. Baik, kita lanjut ke sel kedua, Saudari Windy Oktaviani. Ayo, dipersilakan. Terima kasih Bu Alin atas waktunya. Izin menjawab ya Ibu Okta. Pertama, yang harus dimiliki sama Satgas adalah empati yang tinggi, karena korban kekerasan itu sangat sensitif. Jadi sebagai Satgas kita harus memiliki empati emosional. Dalam emosional di sini bukan berarti kita menghasihani, tapi kita memberikan dukungan emosional support bagaimana korban itu bisa pulih dengan cepat. Dan dukungan psikologis itu sangat penting untuk pemulihan korban dan menjadi pendengar yang baik. Karena korban itu butuh didengar, bukan diintervensi. Kamu ini salah, kamu itu harusnya jangan kayak gini. Tapi kita bisa mendengarkan para korban tersebut sehingga dia merasa nyaman akan hadirannya kita. Lalu sebagai Satgas pun kita harus memiliki pandangan yang terarah. Seperti apa? Contohnya, apabila itu bukan kapasitas kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Misalkan itu kekerasan terhadap fisik, kita tidak bisa mengobatinya, kita bisa melakukan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas terdekat. Sehingga menjadi anggota Satgas itu harus memiliki touch point yang sangat ideal terhadap korban tersebut. Lalu bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman sehingga korban itu bisa bercerita dengan leluasa. Dan kita memiliki komitmen terhadap Satgas ini, karena kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Dan saya harap teman-teman di sini walaupun tidak terpilih menjadi anggota Satgas, bukan berarti kita cuek terhadap kekerasan seksual di luar sana, melainkan teman-teman di sini yang bukan menjadi anggota Satgas bisa melakukan edukasi atau pencegahan kekerasan di ruang publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita langsung ke Capansel berikutnya, Ibu Dwi Ratna, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Okta, izin menjawab. Barangkali untuk menjadi syarat menjadi Satgas, tentu secara umum ya Bu ya, itu untuk sivitas akademika itu berkesempatan baik dari mahasiswa kah, tendik kah, ataupun dosen. Kemudian juga tentu Satgas ini juga harus sehat secara mental ya Bu ya, dan juga fisik. Kemudian juga punya keinginan yang kuat dalam hal minat dan kerjasama tim. Nah, ini perlu karena kita kan bekerja sama dengan tim gitu ya Bu ya, dalam hal terkait isu-isu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Juga didukung barangkali dengan penunjang syarat penunjang lainnya, yaitu memang kelihatan sekali minatnya itu untuk mengikuti hal-hal terkait apakah itu workshop, pelatihan, atau apa namanya sosialisasi terkait dengan isu-isu tentang kekerasan seksual gitu Bu. Jadi barangkali itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi Ratna. Ya, kita Sama-sama Bu. lanjut. Capansel berikutnya, terima kasih Ibu Dwi Ratna. Silakan Pak Dodi Prayogo. Ya, jawaban saya selain tidak pernah melakukan kekerasan seksual, yang pasti juga harus memiliki kepedulian dan rasa empati yang tinggi terhadap orang lain atau keadaan sekitar. Lalu juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bersosialisasi, baik itu bekerja sama dengan tim atau berkomunikasi dengan pihak luar, serta tidak mudah terbawa emosi atau terhasut emosi. Dan yang paling penting adalah bersikap netral atau tidak memihak. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih Pak Dodi. Yang terakhir Ibu Ana, silakan. Baik, terima kasih Bu Alin. Izin Bu Okta. Hmm. Baik, mungkin kriteria tentunya tadi ya sangat ideal sudah disampaikan oleh Capansel yang lainnya. Memang yang pertama adalah empati memang ya, ada rasa gitu, merasakan bagaimana itu apa yang dirasakan oleh korban. Ya, tentunya dengan komunikasi yang efektif ya, Bu Okta ya, bahwa karena ini kan harus mampu mendengar dengan baik. Komunikasi ini kan bisa verbal dan nonverbal. Memberikan dukungan, support itu baik verbal maupun nonverbal. Bagaimana cara supportnya secara verbal, bagaimana nonverbal itu berbicara secara komunikatif, mendengar yang baik, bertanya yang baik gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana tidak menyinggung perasaannya. Inilah empatinya seorang Satgas nanti. Nah, memang di situ juga tidak juga ya bahwa pandang pilih gitu. Jadi memang siapapun korbannya bahwa ini adalah kepedulian kita harus segera ditangani. Bagaimana caranya? Perlu pendampingan. Nah, tentunya menjaga kerahasiaan karena memang korban ini tidak berani speak up karena itu tadi ya, takut rahasianya itu terbuka dimanapun. Nah, kemudian memang ini juga harus mampu komunikasi bukan hanya kepada korban aja. Jadi kepada komunitas lainnya karena apa? Ini prosedur ini kan harus disosialisasikan. Kita tidak hanya penanganan saja karena kita juga pencegahan. Jadi sebelum terjadi kita mensosialisasikan ya untuk memberikan pemahaman. Nah, sehingga komunikasi yang efektif untuk untuk Satgas ini sangat penting sekali. Tadi saya kira demikian Bu, tadi sudah banyak disampaikan oleh Capansel yang lain. Terima kasih Bu Alin. Terima kasih Bu Ana. Baik, terima kasih. Jawabannya bagus-bagus ya Bu ya. Tuh, bagus. Silakan Bu Okta, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan lagi nih. Nanti kasihan Bu Fitri ya. Tapi iya, mungkin ini soalnya memang kriterianya itu kan wow, sangat ini ya, itu ideal sekali ya, dan memang itu sebaiknya memang dimiliki karena memang yang Satgas nanti para anggota Satgas hadapi kan adalah mereka yang sedang tidak stabil ya emosinya ya.
Jadi memang betul saya sepakat tadi apa yang kandidat sampaikan ya, empati, peduli, regulasi emosi yang baik, kemampuan konseling yang baik, dan saya pikir ini kan memang pasti mahasiswa kebidanan ya, Sivitas Akademika di Stikes Budi Kemuliaan sebagai para nakes dan calon nakes itu pasti memang sudah dibekali kemampuan konseling ya. Eh, tapi bagaimana dengan misalnya seperti misalnya Pak Dodi ya, yang tendik apa latar belakang dari keuangan gitu ya, dan saya pikir kan pasti ada teknik-teknik lain yang non apa kebidanan dan lain-lain ya, yang di kesehatan gitu. Bagaimana cara mengetahui, menyeleksi mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang menurut para kandidat ini sangat dibutuhkan. Bagaimana cara mengetahui mereka adalah orang-orang yang empatik. Bagaimana mengetahui bahwa mereka itu memang tidak pernah melakukan kekerasan seksual, ya. Bagaimana memastikan mereka memiliki komitmen. Apalagi mahasiswa nih, di kurikulum Merdeka kan banyak sekali kesempatan ya untuk keluar kampus dan lain-lain, misalnya ikut ISMA dan lain-lain gitu. Bagaimana memastikan komitmen mereka? Dan kemudian juga seperti tadi sehat secara mental. Ini penting banget sih memang. Kalau menurut saya, kalau misalnya memang dia juga rentan secara emosional, bagaimana dia bisa mendampingi mereka yang sedang labil ya, sedang terpuruk itu secara emosional juga. Nah, itu yang kemudian apakah para kandidat pansel ini sudah memikirkan atau membayangkan apa yang perlu dilakukan nanti dalam proses seleksi Satgas. Terima kasih, Bu Tirlin. Baik, Ibu Okta, saya akan merangkum pertanyaannya. Bagaimana cara yang harus disiapkan oleh Capansel untuk mendeteksi calon Satgas nanti? Baik dia memiliki kriteria yang tadi sudah disampaikan, dan yang kedua memastikan kalau Satgas tersebut berkomitmen melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kita langsung ke Capansel yang terakhir. Kita balik ya, silakan. Ibu Ana Sugihanawati, dipersilakan. Baik, Bu Alin, terima kasih. Bu Okta izin menjawab kembali. Baik, Ibu, kalau melihat dari background-nya ya Bu ya, STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, ini adalah yang peduli terhadap pasien, Bu. Jadi artinya rasa empati, komunikasi itu udah biasa dia kerjakan di lahan praktek, baik itu dosen maupun mahasiswa. Bagaimana penanganan kasus-kasus ya, masalahnya yang sudah berjalan adalah kasus-kasus kebidanan bayi KIA ya Bu ya. Ini bedanya adalah kekerasan seksual. Nah, di sini mungkin dengan melihat bagaimana body language-nya ya ketika di klinik, bagaimana penanganan kasus terhadap pasien, itu kan ada ya Bu ya, nanti ada bagaimana menerima pasien dengan rasa hormat begitu. Itu kami sudah menerapkan hal itu Ibu ya. Nah, jadi pada saat empati yang tinggi itu sudah dibentuk. Jadi kami percaya, meyakinkannya bagaimana? Nah, ada fakta integritas juga, bahwa semua mampu, semua bisa, tapi komitmen enggak? Nah, di sini. Nah, bahwa tadi yang disampaikan ya, bahwa komitmennya di mana kita tahu. Tentunya, satu, memang kalau kami keseharian kita sudah melihat, ya dari background latar belakang individu-individu yang lainnya tadi Bu. Nah, bagaimana cara penanganannya, kemudian di lahan klinik itu kita sudah bisa melihat Bu. Tapi bagaimana komitmennya? Satu, kepeduliannya, komitmennya. Mungkin juga Bu ya, mungkin ya supaya kebijakan syarat juga ada fakta integritas Bu. Jadi artinya ada juga di situ janji bahwa akan komitmen apapun gitu ya prosedurnya, peraturannya gitu ada di situ Bu ya.
Nah, jadi kalau misalnya bagaimana bisa melihat, ya itu Bu nanti individualnya kita bisa melihat body language-nya. Nah, kemudian bagaimana kemampuan penanganan kasus daripada perjalanannya, track record-nya selama ini gitu. Itu juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan juga Bu nanti ya. Kemudian di situ kan banyak Bu di dalam penanganan kasus itu sudah komprehensif, empatinya ada, komunikasinya ada, kerja sigapnya ada, kerahasiaan ada. Mungkin dari situ Bu nanti komitmen dibentuk, fakta integritas juga ada. Saya rasa itu dari saya Bu, nanti mungkin yang lain. Kasih Bu Alin, Bu Okta. Ya, baik. Selanjutnya kita langsung ke ucapan saling keempat, Pak Dodi Prayogo. Silakan, Pak. Iya Bu Alin, terima kasih Bu Alin. Tadi pertanyaannya untuk bisa tahu dari mana belum pernah melakukan kekerasan. Kalau untuk melakukan kekerasan, mungkin kita bisa menyelidiki background dari mahasiswa ataupun pendidik ataupun dosen yang akan menjadi satgas. Dan untuk apakah mereka memiliki komitmen, memiliki empati, dan sehat secara mental, itu kita bisa lihat dari kebiasaan sehari-hari kita berkomunikasi. Karena saya juga kan sudah lama di sini, sudah sering berkomunikasi, bersosialisasi dengan dosen, mahasiswa, dan tendik. Jadi udah bisa menilai mana yang punya empati, mana yang punya komitmen, mana yang sehat secara mental. Gitu. Ya, terima kasih, Bu Alin. Oh, baik. Jadi memilih dari calon-calon yang mahasiswa yang sudah lama berinteraksi ya, jadi sudah mengenal ya untuk bagian teknik seperti itu, Pak Dodi. Iya, boleh. Oh, baik ya. Kita langsung ke ucapan sel yang ketiga. Sepertinya udah nggak sabar nih mau jawab ya. Asik. Silakan Bu Dwi Ratna Prima. Iya, terima kasih Bu Okta. Pertanyaan bikin saya deg-deg sure sebetulnya. Karena menseleksi orang itu kan hal yang amanah ya Bu ya. Jadi kalau saya pribadi emang ini berkaitan dengan attitude setiap orang. Tentu kalau kita dosen atau tendi, kita kan punya track record dengan kinerja kita ya Bu. Perlu sekali kita meminta rekomendasi dari pimpinan kita langsung, dalam hal ini adalah Kastikes. Kemudian kalau mahasiswa di mana dia home base di prodinya, ya kita minta rekomendasi dari kaprodinya. Selain memang mahasiswa ini kan dalam pandangan kita tuh kita observasi terus gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita tidak mendahulukan pimpinan kita untuk merekomendasikan tersebut. Artinya di sini kita perlu melakukan seleksi berkas kali ya Bu. Ini menurut saya. Kemudian yang kedua setelah kita melakukan seleksi berkas, tentu bukan hanya kita melihat eye to eye bagaimana mereka atau sivitas akademika di sivitas akademik ini, tapi kita juga perlu duduk bersama. Artinya ada tes wawancara Bu yang memang perlu kita kaji. Sejauh mana sih portofolio yang sudah dia lakukan terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi Ratna. Selanjutnya Saudari Windy Oktaviani, dipersilakan. Ya Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Untuk menyeleksi anggota Satgas, yang pertama itu kita harus tahu siapa kandidatnya. Secara observer kita bisa menilai dari body language-nya dia grogi atau tidak, terlihat dari gesture tubuhnya. Terus cara dia berbicara, apakah vokal, bisa dilihat vokalnya, apakah temperamental atau seperti apa. Lalu bagaimana sih memilihnya? Sebagai saya seorang mahasiswa, saya bisa melihatnya secara itu aja. Namun secara intelektual atau secara kepribadian, kita di sini ada namanya pembimbing akademik. Mungkin para pembimbing akademik bisa menilai apakah mahasiswa ini sangat kompeten atau tidak. Lalu untuk mencari track record orang tersebut, mungkin dari pengalamannya dia, apakah dia ke-trigger tentang jika dibahas tentang kekerasan seksual, itu bisa dilihat juga. Lalu bagaimana melihat empatinya dia.
tadi Bu Nana sudah menyampaikan bahwa ada tes wawancara, tapi di sini juga perlu adanya tes yang berada di forum group discussion, yang dimana jika dikasih kasus kejadian kekerasan seksual, apakah penanganan yang akan dia lakukan di dalam grup tersebut? Karena di forum group discussion itu mereka itu bisa memiliki peluang yang lebih luas. Apakah jika seorang satgas ini berada di lingkungan yang besar bersama-sama orang banyak, apakah dia merasa tertekan atau tidak? Itu bisa melihat dari emosional orang tersebut. Ada yang di forum itu terlihat menggebu-gebu, ada juga yang terlihat menutup diri, dan itu bisa melihat karakter dari orang tersebut, sehingga bisa dilihat komitmennya serta kepercayaan diri dia untuk menjadi Satgas PPKS tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, ya kita lanjutkan ke capaan yang pertama, Ibu Erina Windiani. Dipersilakan, Bu. Ya, baik, terima kasih Bu. Kalau yang jawab terakhir udah diborong semua ya jawabannya. Sama Capansa 1 sampai 4. Ya, mungkin saya melengkapi aja untuk yang jawaban dari Capansa sebelumnya itu saya juga setuju mulai dari adanya tadi dari Bu Nana mengenai seleksi administratif ya. Itu juga saya setuju terus mengenai bagaimana keseharian yang dapat dilihat selama bertahun-tahun sudah bekerja di SDK Budi Kemuliaan. Itu juga saya setuju. Dan juga mungkin tambahan dari saya juga memang untuk mengetahui bagaimana seseorang itu akan komitmen atau tidak dalam menjalankan tugas, kita juga bisa melihat dari keseharian yang mungkin kalau untuk mahasiswa kan kalau untuk Satgas itu kan ada tendik, ada dosen dan ada mahasiswa. Kalau untuk tendik itu atau untuk dosen kita kan bisa lihat dari KPI masing-masing ya, dari skor penilaian. Maksudnya dari ketua STIK kita bisa minta rekomendasi gitu ya mengenai bagaimana melaksanakan tugasnya sehari-hari, apakah komitmen dalam pengerjaan tugas, begitu juga dengan mahasiswa. Dan juga bisa didukung lagi, dikuatkan lagi dengan kalau misalnya Satgas terpilih, maka adanya fakta integritas ya yang tertulis. Itu tadi juga Bu Ana sudah menyampaikan. Jadi memang selain itu kita ikat lah ibaratnya kita kuatkan lagi dengan fakta integritas. Dia mau menjadi Satgas saja sudah bagus ya, karena kan Satgas itu juga termasuk kemauan kan nanti bisa kita umumkan nih, misalnya di Stik Budi Kemuliaan dibuka untuk calon Satgas siapa yang mengajukan. Kalau yang mengajukan saja itu sudah sangat bagus ya. Jadi menurut saya selain administrasi dikuatkan lagi dengan adanya fakta integritas. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dia empati atau tidak ya, mungkin kita juga bisa buat seperti apa ya, seleksinya itu kita ada wawancara, bisa juga wawancara atau mungkin kita bikin kasus, studi kasus atau role play gitu ya. Mungkin role play mengenai kasus-kasus yang kekerasan seksual kita lihat bagaimana sih kira-kira empatinya gitu. Kita bisa lihat di situ maksudnya. Nah, saya harapkan sih kalau satgas-satgas ini yang lebih baik lagi mereka-mereka yang sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan gitu ya, Bu. Atau mungkin tambah juga tentang ini seleksi tes tertulis ya mengenai kekerasan seksual itu seperti apa, mengenai empati bagaimana berkomunikasi yang baik gitu. Jadi caranya begitu mengetahuinya. Terus mengenai mungkin kalau memang nanti ada anggaran lebih gitu ya untuk mengetahui apakah dia stabil atau tidak bisa dengan uji psikotes mungkin ya. Tapi itu kalau ada anggaran lebih bisa uji psikotes mengenai emosi atau mengenai psikis dari para calon apa namanya Satgas gitu Ibu. Demikian Ibu dari saya, terima kasih. Sih. Ya, baik Bu Erin. Gimana Bu Okta? Keren-keren ya jawabannya ya. Luar biasa. Ada sih Selalu yang saya akhirnya, oh ini kayaknya teman-teman kandidat nih kayaknya udah punya kandidat sendiri-sendiri gitu. Ini siapa kayaknya yang bilang seperti mahasiswa yang oke, tendik yang oke gitu ya. Nah, tapi nanti saya berikan apa mungkin Bu Fitria dulu kali ya yang bertanya. baik ya. Kita Terima lanjut kasih ya untuk ke jawabannya. panelis. Terima kasih Bu Okta. Silakan Bu Fitri, selamat siang menjelang sore Bu. Ya, Cek sound. terima kasih Bu Alin. Selamat sore juga. Terima kasih Bu Okta selaku Iya, Bu panelis Fitria. eksternal yang sudah banyak memberikan pertanyaan ya. Bu Alin cukup terdengar ya suara saya ya. Oke. Ya,
Baik untuk para Capansel, ini memang kita tahu semua ya Bu ya, kalau untuk di aturan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 ini kan memang ada aturan yang membahas bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ya, terutama di wilayah kampus atau mungkin perguruan tinggi. Tadi sudah banyak ditanyakan mengenai apa kriteria dari Satgas yang nanti Bapak dan Ibu pilih, kemudian apa yang menjadi komitmen para Satgas PPKS yang nanti Bapak dan Ibu pilih. Saya mungkin melanjutkan pertanyaan dari Bu Okta yang mungkin lebih banyak ke aplikasinya gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa di lingkungan kampus ini kan memang kekerasan seksual kalau misalnya kampus yang mungkin ada mahasiswa laki-laki atau mungkin perempuan dan tenaga kependidikan ini kan memang rata-rata mayoritas ini adalah laki-laki gitu ya. Nah, kemudian di proses pembelajaran atau mungkin tata kelola di kampus, kemudian bagaimana di penguatan komunitas mahasiswa serta dosen dan tenaga kependidikan ini kan memang banyak sekali yang mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan penguatan pada penerapan dari ini ya apa pencegahan atau mungkin PPKS ya. Ini kan memang harus kita lakukan dengan baik yang memang kasus ini seringkali terjadi mau dari pelakunya adalah satgasnya sendiri atau mungkin bisa juga dilakukan oleh mahasiswa atau mungkin yang lainnya itu seringkali bisa terjadi. Ini mungkin pertanyaannya nanti bisa di random saja untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua pertanyaan dari saya adalah bagaimana kalau misalnya ada kasus yang memang di sini terjadi pada suatu korban, ya satu korban di mana korban tersebut memang biasanya kan seringkali terjadi trauma ya, trauma yang memang kadangkala ini apa namanya membuat orang itu menjadi yang tadinya komunikatif menjadi pasif ya, dan memang kadangkala bisa menjadikan korban itu menjadikan depresi. Nah, ini kita bagaimana nanti melakukan pendampingan pada korban tersebut yang saat ini juga memang dibutuhkan untuk kolaborasi dengan pihak psikiater karena memang kita lihat kalau misalnya pembiayaan untuk ke psikiater ini kan cukup mahal ya, dan memang kita juga mungkin untuk pembiayaan ini bisa saja mungkin harus dibayarkan mandiri oleh si korban itu yang perlu kita tindak lanjuti, kira-kira menurut para Capansel apa yang bisa dilakukan gitu. Itu saja mungkin Ibu dari saya, Bu Alin. Baik, terima kasih. Kita berarti random aja ya, nggak usah Ya, harus semua ya. baik-baik. Oke. Kalau random, bagaimana cara memilih random ya? Karena ini bulan 5 ya, bulan Mei ya, berarti Capansel yang kelima kali ya, Bu Ana ya. Random ya, ini acak bener nih saya. Oke, Oh, silakan. baik Ana Bu Alin. Acak ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Alin. Terima kasih pertanyaannya Bu Fitri. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya bahwa bagaimana kalau kejadian itu adalah pelakunya petugas dari ini Satgas sendiri ya Bu Alin ya. Kemudian Bu Fitri ya. Iya, betul Bu. Kemudian ini trauma ya. Korbannya ini trauma ya. Kemudian harus konsul lah ke psikiater. Ini tentang pembiayaan juga ya, kendala ke pembiayaan gitu ya, kalau nggak salah pertanyaannya begitu Bu Fitri. Iya, betul Bu. Serta contoh kegiatannya Bu Gitu. di wilayah kampus yang bisa ini Bu apa namanya Ibu lihat dari Implementasikan. implementasinya betul. Iya, baik. Iya, kalau memang dari perguruan tinggi lain sih saya juga memang belum banyak apa ya
tata kelolanya untuk perguruan tinggi lain. Ini sih melihat dari STIK Budi Kemuliaan aja ya, dari aspeknya STIK Budi Kemuliaan, kemudian berkembang nanti kasus-kasusnya. Jadi memang kalau begini ya, kalau saya sih pendapat saya bahwa Satgas ini adalah petugas yang garda terdepan, pengendalian gitu ya. Dan bahwa perguruan tinggi itu sudah membuat suatu kebijakan tata kelola bahwa ada aturan. Satu, referensinya kan ada tuh undang-undang ya dari peraturan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu adalah menjadi referensi kuat untuk kita dasar hukumnya ya. Nah, kemudian dibuat aturan bagaimana sanksi gitu ya. Ada di situ kan bagaimana tata tugas wewenang sebagai gas PPKS itu sendiri. Nah, di situ ada aturan bagaimana setelah aturan ada sanksi. Bahwa di situ kan ada sanksi hukum, sanksi publik ya, sanksi sosial gitu, sanksi akademik gitu ya. Nah, di situ dibuat supaya apa? Siapapun yang terjadi, kita sudah memiliki aturan itu. Di luar itu Satgas maupun Satgasnya itu sendiri. Nah, jadi catatan bahwa kalau pelakunya adalah Satgas sendiri, dia tahu, dia melaksukan. Nah, di situ ada juga menjadi suatu catatan di dalam kebijakan itu, aturan itu lebih berat sanksinya, Bu Fit. Kalau saya, orang yang harus mengendalikan, mencegah gitu ya, mensosialisasikan, memberikan pemahaman dia sendiri pelakunya. Itu kan menjadi figur yang tidak baik, menjadi contoh yang tidak baik. Jadi itu bahwa ada aturan yang mengikat bahwa itu lebih hukumannya, lebih sanksi hukumnya ya, sanksi akademiknya. Nah, di situ satu ada dulu kekuatan di dalam aturan itu, Bu Fit. Kemudian sampai dengan kepada aturan bagaimana kalau kita mau menolong sekalian. Sampai kepada pembiayaan. Bagaimana jika terjadi konsul kepada psikiater, tergolong pada misalnya ekonomi yang misalnya kurang mampu. Nah, di situ ada kita juga standar-standarnya bahwa dengan kemampuan misalnya yang tidak bekerja, yang bekerja mungkin ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan perguruan tinggi ya, atau kita sendiri mampunya seperti apa dalam penanganan pembiayaan untuk korban. Kalaupun tidak, kita kan ada ya apa artinya subsidi ya, artinya subsidi. Kita juga sebagai panitia itu juga harus bisa. Kalau institusi misalnya tidak sanggupnya sekian bahwa sekian itu juga kita bisa mencari subsidi. Ini kan kegiatan sosial ya, bagian daripada kegiatan sosial. Tentunya subsidi juga kita harus tahu gambarannya kemana kita harus mencari. Jadi ketika ada kasus seperti itu yang ditanyakan terjadi, kita nggak usah bingung lagi gitu. Nah, kecuali bagi keluarga-keluarga yang mampu, ya kita mulus-mulus aja bagi yang kurang mampu tadi. Supaya apa? Tidak trauma juga tidak terjadi, ya berangsur-angsur pulih gitu kan, supaya sehat kembali. Jadi itu tata kelola Bu Fitri ya. Jadi ada tata kelola yang baik di perguruan tinggi sehingga ada kasus apapun, baik itu kasus korban pelecehan dalam bentuk pelecehan seksual apapun, kemudian dari keluarga manapun gitu ya. Nah, nanti petugasnya siapapun yang menghadapi itu semua sudah jelas gambarannya gitu Bu Fitri. Ya, tentunya kita juga berkolaborasi bahwa kita juga kan ada keterkaitan, punya rumah sakit, punya dokter, kita juga punya juga tuh kemahasiswaan, ada alur-alurnya bagaimana jika kejadian ini terjadi. Demikian gitu. Bu Alin, Bu Fitri, terima kasih banyak atas kesempatannya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Silakan Bu Alin. Baik, ya terima kasih Bu Ana. Satu lagi ya Bu Fitri ya. Iya, Karena silakan Bu. ini tanggal 15, terus ada 5 pansel, berarti 15 bagi 3, nomor urut 3 adalah Ibu Dwi Ratna Prima. Silakan Bu. Iya, Bu Alin, Bu Fitri, terima kasih pertanyaannya. Saya tergugah nih hatinya. Karena kalau melihat bicara tata kelola, apa yang harus dilakukan oleh Satgas terkait tata kelola yang ada di Stik Budi Kemuliaan. Justru saya terpancing bahwa Budi Kemuliaan ini punya keunggulan take a moment dengan adanya tata kelola di Budi Kemuliaan
dengan adanya Satgas baru ini yang akan kita bentuk nantinya, kita akan berusaha untuk menyusun kebijakan baru, begitu Bu Fitri, terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan STIK Budi Kemuliaan. Tentu semua di dalam kebijakan itu termaktub rencana-rencana, program-program kita yang memang kita harus realisasikan begitu. Untuk ya katakanlah rencana kerja tahunan seperti itu yang harus kita implementasikan. Kemudian dengan ada Satgas ini tentu kan ada anggota-anggota di dalamnya. Jadi kita juga perlu membuat teaming dalam tim gitu Bu. Jadi ada tim di dalam tim sehingga semua itu sinergi, baik itu ranah mahasiswa kah, tendika maupun dosen. Terkait apakah korban itu punya duit nggak untuk bisa ke psikiater? Barangkali ini memang kita tidak bisa menutup mata. Ini lagi-lagi kita butuh timing ya untuk pendanaan, karena pendanaan tidak serta-merta kita harus upayakan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan saja. Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah Pemprov DKI, barangkali kita inisiasi untuk bekerja sama dengan kita yang memang kita lokasi perguruan tingginya adalah di sini. Dan mungkin nanti juga akan ada hibah-hibah negara yang bisa kita dapatkan atau bantuan begitu. Jadi tidak serta-merta dana operasional STIK Budi Kemuliaan. Tapi memang itu perlu kita siapkan karena kita punya wadah baru yaitu Satgas PPKS. Tentu ke depan kebijakan ini tidak bisa kita diamkan. Ada evaluasi Bu Fitri yang memang kita harus lakukan berkala, apakah triwulan, apakah semesteran atau tahunan. Nah itu nanti kita sepakati begitu Bu. Demikian, terima kasih. Ya, berarti jawabannya lebih terstruktur ya. Harus ada, berarti kita nambah standar lagi ya. Iya, Bu Alin. Ini kan Baik, namanya Bu. amanah negara ya, jadi memang harus ada standar baru. Ya, betul. Just for info, Bu Okta, Bu Dwi Ratna ini LPM, Bu. Lembaga Penjaminan Mutu. Ya, jadi memang semua harus on the track. Ada sesuatu yang baru langsung SOP sampai dari standar manual sampai SOP-nya pun langsung tersusun dengan rapi. Baik, Bu Fitri, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada, Bu? Sudah Bu Alin, karena memang tadi juga sudah ada yang tadinya saya mau menanyakan ke Capansel, tapi sudah ditanyakan oleh Bu Okta. Paling mungkin ini aja kali ya Bu ya, kalau misalnya nih apa kekerasan seksualnya ini kan memang kadangkala kalau misalnya tadi sudah dijawab sih oleh Bu Ana ya, Capansel kelima. Kalau misalnya kekerasan seksual di wilayah kampus ini ternyata memang dilakukannya oleh Satgas itu sendiri. Sedangkan nanti kan kalau misalnya teman-teman terpilih, bukan ya sudah ini ya, sudah menemukan atau mendapatkan Satgasnya siapa yang nanti Ibu dan Bapak pilih, itu kan berarti nanti akan membuat aturan gitu ya, aturan atau mungkin SOP ketika ada apa namanya kasus yang memang terjadi tapi pelakunya adalah Satgas itu sendiri, tentunya harus sudah ada secara jelas aturannya seperti apa atau sanksinya seperti apa gitu ya. Nah, ketika sanksi itu memang sudah di apa ya, sudah diterapkan, harus yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi Ratna juga betul ya, karena memang ini adalah amanah, tentunya kita tidak bisa asal memilih Satgas karena memang Satgas ini kan yang nanti akan bekerja dan langsung terlibat dengan kasus-kasus yang ada gitu ya. Jadi memang harus betul-betul untuk memilihnya para Satgas ini seleksinya harus dipahami betul ya oleh Bapak dan Ibu selaku Capansel sehingga tidak salah orang gitu dalam memilih Satgasnya nanti. Itu mungkin ya dari saya tambahannya Bu Alin. Bu Alin, Bu Alin, Bu Alin nge-freeze ya, Ibu? Oh terpental keluar ya.
Mungkin saya bisa lanjutkan kali ya, Bu Fitria ya. Iya, silakan Bu Okta. Memang diskusinya tuh pasti akan hangat gitu, akan tambah hangat kalau udah ngomongin calon anggota Satgas. Karena pansel ini kan tugasnya maksimal 1 bulan ya Iya, untuk betul. nyeleksi. Tapi Satgas ini periode tugasnya adalah 2 tahun. Betul Dan Bu. segala Satgas 2 tahun. kewajibannya ya, antara lain bikin laporan, melakukan pendampingan, siap dihubungi kapan saja, melakukan tadi kriteria banyak banget tuh, mampu teamwork, kolaborasi, dan lain-lain gitu. Eh, Ini saya sebagai orang luar ya, dan kemudian juga pernah mengalami daya tarik apa nih yang institusi akan berikan kepada calon anggota Satgas. Apa kira-kira yang membuat mereka menjadi termotivasi dan tertarik gitu loh untuk bergabung, paling nggak apply lah menjadi anggota Satgas. Karena kan tadi banyak banget tuh apa rencana ininya ya, rencana seleksinya, mulai dari FGD, wawancara, kemudian kalau misalnya memungkinkan ada budget lebih misalnya jadi psikotes gitu. Jadi kan lumayan ketat nih. Nah, kalau misalnya yang daftar cuma 3 atau 4 gitu, padahal minimal harus 5 ya anggota Satgas gitu. Itu gimana caranya supaya STIK Budi Kemuliaan ini bisa menarik lebih banyak calon anggota Satgas? Ini siapa aja yang bisa jawab deh? Oke, silakan. Siapa saja boleh menjawab. Bu Erin mungkin ya, Bu Erin. Ya, boleh. Coba. Ya, baik. Terima kasih Ibu Okta dan Bu Alin. Mungkin untuk menarik orang-orang ya untuk mau mendaftarkan diri menjadi Satgas itu ada beberapa upaya atau daya tarik bagi mereka sehingga mereka mau mendaftar ya. Mungkin yang pertama bahwa dengan adanya Satgas ini mereka akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan wawasan lebih banyak ya. Karena nanti akan dibekali mereka itu bagaimana pelatihan-pelatihan khususnya untuk menjadi Satgas gitu. Jadi mereka kan pasti banyak pengalaman bertambah ya, adanya pelatihan ya. Terus juga mungkin adanya sertifikasi ya, mungkin ada penghargaan juga ya dari kampus ya, entah itu dalam bentuk mungkin sertifikat mungkin atau mungkin honorarium atau tunjangan mungkin ya kalau ada dananya ya. Itu juga bisa dibuat untuk salah satu daya tarik ya. Dan juga bisa untuk mahasiswa sendiri ini nanti kalau pada saat mereka lulus itu mereka nanti juga ada tulisan di SKPI ya Bu ya, surat keterangan pendamping ijazah gitu SKPI untuk mahasiswa. Jadi itu salah satu juga dampak positif untuk mereka mahasiswa yang mendaftar menjadi Satgas. Kalau untuk dosen itu juga bisa juga jadi beban kerja dosen ya Bu ya, ada SK tambahan gitu yang jadi buat menambah nanti BKD-nya juga meningkat ya untuk dosennya ya. Terus dengan adanya kesempatan menjadi PPKS pasti mereka tuh banyak jejaring-jejaring lebih luas lagi. Jadi kan nggak hanya di Budi Kemuliaan saja karena nanti kolaborasi dengan pihak-pihak lain mungkin nanti karena kita juga dengan DPP APP Bu ya, Dinas PPAPP Jakarta DKI Jakarta atau Sudin PPAPP kan kita sudah sama-sama saling bekerja sama ya. Biasanya kalau udah terlibat di PPKS ini nanti jejaring networkingnya lebih luas lagi. Nanti lebih banyak ikut kegiatan workshop, seminar, dan itu mungkin harus diinformasikan kepada calon-calon Satgas. Jadi mereka sangat tertarik untuk mengikuti menjadi Satgas itu ya. Terus juga adanya penghargaan ya tadi ya seperti sertifikat ya atau mungkin kalau ada dananya bisa dengan bentuk honorarium mungkin ya. Terus juga nanti mereka juga bisa nanti mendapatkan apa ya kalau untuk mereka fasilitasnya lebih banyak maksudnya kan nanti kalau PPKS kan ada ruangannya gitu jadi mereka mempunyai fasilitas yang bisa digunakan untuk kegiatan itu dan mereka bisa nyaman bekerja gitu jadi mereka tidak dibebani dengan misalnya sudah bekerja di PPKS tapi tidak difasilitasi dengan sarana kan mereka menjadi merasa terbebani ya jadi kita juga tawarkan bahwa untuk menjadi Satgas itu akan kami fasilitasi dengan ruangan yang nyaman ya dengan lingkungan yang kondusif gitu. Jadi mereka lebih tertarik gitu untuk menjadi Satgas gitu ya. Mungkin itu dari saya Bu Okta. Terima kasih. Makasih Bu.
sangat ideal tuh kalau misalnya bisa begitu ya. Mudah-mudahan. Iya, Bu, semoga. Hmm. Bu Okta, apakah sudah cukup atau mau satu lagi? Dari saya tapi boleh loh, silakan kalau misalnya ada yang mau nanggapi lagi. Pak Oke, Dodi, kayaknya silakan. ya ready nih Pak Dodi nih. Silakan Pak Dodi. Iya, Ibu, terima kasih. Eh, untuk saya sih nggak beda jauh dari Bu Erin maksudnya. Mungkin bisa juga kan sebagai pengalaman untuk mahasiswa, untuk dosen, dan untuk tendik juga. Itu juga bisa jadi pengalaman. Juga mungkin tadi kalau ada dananya, karena saya juga dari keuangan, mungkin bisa juga ada tunjangan ya, ada honor sebagai apa tadi petugas Satgas PPKS. Selain itu juga harus disediakan memang itu ruangan yang kondusif, ruangan yang nyaman untuk tugas PPKS dapat bekerja dengan baik. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Dodi. Ada pertanyaan lagi, Bu? Dari saya sudah cukup, Walin. Oke, baik. Bu Fitri, Iya, Bu Alin. ya dari Ibu apakah sudah cukup, Bu? Sudah, Bu, sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya. Baik. Dari audiens. Di sini selain panitia ada audiens mahasiswa. Silakan satu orang boleh raise hand menanyakan untuk Capansel ini. Ada yang berkenan? Oke, coba saya cek dulu. Belum ada yang raise hand ya. Baik, ya kita melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penutupan. Ya, sebelum menutup, nah saya ada punya pantun lagi nih. Oke. Izinkan saya untuk melantunkan pantun singkat. Cakep. Belum. Menggoreng udang dapur bakmi. Cakep. 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 Cukup sekian uji publik kami. Semoga Nge-freeze Bu Alin, jadi terpotong. bagi generasi baru. Cakep. Cakep. Sebelum menutup acara uji publik ini, kita foto dulu ya. Pak Ojan bisa dipandu. Semuanya boleh buka kamera. Ada berapa slide, Pak? 3 Bu Alin. Dua slide. Oh, ada 2. Oke, silakan Pak dipandu. Ayo, 1. Lihat kamera Bu Indah. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Baik. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Alin. Baik, terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Ojan. Ya, baik, cukup sudah ya, sudah hampir 1 jam, hampir 2 jam ya kita ketemu ya di link Zoom ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti ada link penilaian Bu Okta yang akan dikirimkan ke Bu Okta iya, dan Bu. nanti akan kami akumulasikan untuk nilainya dari setiap Capansel, dari setiap panelis ya, dari panelis internal dan panelis eksternal. Ya. Oke, ya saya sudah sudah mengirimkan penilaiannya. Sudah Iya. penilaiannya ya, udah lengkap ya, 5 penilaian ya. 5 penilaian ya, baik ya. Jadi mohon kami akan membuat link dari budi kemuliaannya supaya menjadi lampiran di laporan kami. Seperti itu. Oke. Ya. Baik. Kenapa Bu? Nggak apa-apa, tapi mungkin ini ya, saya sebagai penutup aja kali ya. Tadi
belum sempat menyampaikan. Tadi memang Bu Ana ya termasuk yang menyampaikan bahwa ada rumah sakit Budi Kemuliaan juga yang menjadi tempat praktek para lulusan atau para mahasiswa. Nah, ini tempat magang semacam ini, bukan semacam ini, memang ada beberapa kasus kekerasan seksual itu terjadi di tempat magang. Jadi nggak perlu di satu rumah sakit atau bagaimana, tapi magang pada saat mahasiswa keluar dari kampus ya, dan berada dalam satu situasi yang asing sehingga mereka mungkin merasa bingung bagaimana harus menginterpretasikan satu perilaku dari di situasi magangnya ya. Itu pun juga dia bisa langsung melaporkan ke Satgas nantinya. Dan nanti ya makanya penting sekali memang Satgas itu bisa melakukan kolaborasi, melakukan kerja kelompok ya. Karena memang ada mungkin beberapa situasi di mana memang harus meraih, menjangkau pihak eksternal, tidak hanya pihak internal saja. Jadi untuk para mahasiswa yang masih bergabung ya, jangan takut untuk lapor kalau misalnya ada situasi yang membuat kalian merasa tidak nyaman ataupun sivitas akademika lain ya. Jadi kita memang terbentuk Satgas itu kan untuk menciptakan situasi kampus yang aman, nyaman, sehat dan membuat kita dapat menunaikan kewajiban ya belajar dan bekerja secara optimal. Dari saya itu saja Bu Arlin. Terima kasih untuk para kandidat Pansel, selamat bekerja. Dalam 1 bulan, insya Allah sudah terbentuk Satgas ya. Terima kasih kepada Bu Erna, Bu Fitria, Bu Alin, yang telah memandu acara. Siap, terima kasih Baik. Ibu Okta Terima kasih Bu atas Okta dan atas bimbingannya. bimbingannya Ibu. Kami nanti ke depannya bukan mungkin ya, pasti akan membutuhkan bimbingan Ibu. Jangan bosan-bosan ya. Ya, silakan hubungi saja. Baik, terima kasih atas atensinya. Baik, saya tutup acara ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan nanti hasilnya akan kami umumkan, nilainya dan pengumuman kelulusan dari Capansel ini. Dan waktunya 1 bulan ya Bu, mudah-mudahan nggak sampai 1 bulan ya, sudah terbentuk Satgas, lalu Satgasnya juga sudah langsung bekerja, ada program kerja dan lain sebagainya, dan ini juga membutuhkan kolaborasi dari pihak internal STK Budi Kemuliaan maupun pihak eksternal yang terkait. Tapi mudah-mudahan Satgas ini tidak sampai kerja ya Bu ya, mudah-mudahan nggak ada kejadiannya. Jangan sampai ya. Jangan Harus sampai dicegah Bu. sebelumnya. Ini hanya pencegahannya saja. Ya, Mungkin betul. upaya-upaya ya, mungkin Satgas ini saya sebagai moderator menitik beratkan untuk Satgas nanti dititipkan untuk program-program upaya pencegahan. Jadi jangan sampai ke ke penanganan atau sampai ke pendampingan nanti ya. Ini ada chat sebentar. Bu Alin ada keperawatan Bu Santri. Oh iya, ya di sini juga hadir Bu dari RS Budi Kemuliaan dan dari Direktorat Penelitian Budi Kemuliaan ada Bu Emma Sismadi dan ada dari keperawatan. Ya, ya mudah-mudahan nanti kami akan berkolaborasi ya Bu Emma dengan rumah sakit sebagai tempat praktek lahan pembelajaran dari STK Budi Kemuliaan. Saya tutup acara uji publik dari kandidat panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS Sekolah Tinggi Budi Kemuliaan hari Rabu 15 Mei 2024. Saya memohon maaf apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hadirin semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta, Ibu Fitria, Capansel, Ibu Erina, Saudari Windy, Bu Dwi Ratna, Pak Dodi, Bu Ana, dan juga tidak terlupa saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Wakil Ketua STK Budi Kemuliaan Bidang 3, Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan alumni Ibu Ernawati SSI, SSTMKM.
Saya tutup acara ini, saya ucapkan selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima Selamat kasih. sore. Selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Pamit dulu Okta. ya. Sehat Terima selalu kasih. Bu. Bu Okta, terima kasih. Sama-sama Ibu. Pamit dulu Nelis. ya, Ibu Ya, Ana. terima kasih, Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Alin, Bu Erna, Bu Fitri, Ibu-ibu semua. Dodi, Ya, luar terima biasa. kasih Ibu Jen. Ibu yang lain. Selamat bekerja dan berkarya. Makasih.